Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakal membahas tentang fenomena merit is scary. Oke, mungkin teman-teman pernah ngeliat konten di media sosial kalau semisal ada yang bilang nikah itu ribet banget lah, ngeliat konten perselingkuhan jadi malas nikah. Atau ada juga yang bilang kalau semisal hidup sendiri itu lebih damai. Nah, kalau teman-teman pernah ngelihat konten seperti itu, teman-teman sudah pernah atau sudah ketemu sama fenomena yang namanya merit is scary. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang sebenarnya ini tuh fenomena apa sih gitu kan, dan kenapa ini bisa menyebar luas di kalangan anak muda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai muslim, ya orang muslim itu menyikapinya. Nah, kita bakal bahas tentang apa itu merit is scary. Jadi, merit is caring itu bukan istilah yang muncul dari jurnal atau buku, melainkan istilah yang muncul dari media sosial. Ya, contohnya Instagram, TikTok, dan juga Twitter, gitu. Yang isinya orang-orang yang punya keluh kesah terkait pernikahan, gitu. Artinya apa? Fenomena ini, terutama di kalangan anak muda, terutama di usia 20-an, itu mereka punya persepsi kalau semisal nikah itu lebih banyak mudaratnya atau bahayanya dibandingkan manfaatnya. Bukan berarti mereka nggak punya keluarga, tapi mereka itu lebih takut soal risikonya, takut soal prosesnya. Ya. Dan yang seperti ketahui, angka pernikahan di Indonesia dari tahun ke tahun itu selalu menurun, terutama di kalangan anak muda. Nah, kenapa ini bisa berkembang? Ya, salah satu penyebabnya itu adalah algoritma media sosial, TikTok, Instagram, dan juga Twitter, yang kontennya itu isinya tentang pernikahan, perceraian, ya perselingkuhan, atau konflik rumah tangga. Itu yang lebih viral dibandingkan konten-konten lainnya. Akibatnya apa? Orang-orang beranggapan kalau semisal mereka itu lebih melihat sisi buruknya pernikahan dan menganggap itulah gambaran sebenarnya. Padahal nggak semua pernikahan itu seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau tadi udah disinggung soal media sosial, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi faktor apa aja yang bikin fenomena merit is scary ini lebih kuat. Yang pertama, tingginya angka perceraian. Banyak anak muda saat ini melihat pernikahan orang tuanya atau orang lain berakhir dengan perceraian. Jadi muncul rasa takut kalau pernikahan mereka nanti bakal bersenasib sama. Dan yang kedua ada tekanan ekonomi. Biaya hidup saat ini semakin mahal, sementara penghasilan banyak yang belum stabil. Akhirnya banyak anak yang merasa belum siap menikah karena kondisi finansial. Dan yang ketiga, trauma keluarga. Orang yang tumbuh di keluarga dengan penuh konflik atau mengalami perceraian orang tua seringkali takut mengulang pengalaman yang sama. Dan yang keempat, ada standar pasangan yang semakin tinggi. Banyak orang yang punya ekspektasi besar soal pasangan, jadi memilih menunda menikah daripada mereka salah pilih. Yang kelima, ada pengaruh budaya barat. Gaya hidup seperti feel free, hidup sendiri, atau hubungan tanpa komitmen sekarang sering terlihat di media sosial, sehingga mulai dianggap hal yang biasa oleh sebagian anak muda. Ketiga, kita akan bahas tentang dampak positif dan negatif dari marriage is scary. Sekarang kita lihat dari dua sisinya, karena ini bukan tentang fenomena yang sepenuhnya hitam dan putih. Satu hal yang bisa kita ambil dari fenomena ini yaitu orang jadi lebih sadar. Satu hal yang bisa kita ambil dari fenomena ini, orang jadi lebih sadar bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak yang memulai belajar soal komunikasi, soal kesiapan mental, soal manajemen konflik, sebelum mereka benar-benar menikah. Artinya apa? Artinya kalau direspon dengan benar, ketakutan ini bisa jadi energi yang mendorong orang untuk lebih matang dan siap. Tapi di sisi lain dampak negatifnya juga nggak bisa diabaikan. Yang paling kelihatan, orang jadi lebih menunda pernikahan terlalu lama. Bahkan sampai memilih untuk tidak menikah sama sekali. Dan ini bahaya banget karena fitrah manusia itu butuh ikatan, butuh pasangan. Kalau kebutuhan itu nggak disalurkan lewat jalur yang halal, orang akan mencari jalan yang lain. Dan jalan lain itulah yang bisa kita sebut dengan mendekati zina. Mulai dari pacaran,
yang nggak jelas batasnya sampai ke hal-hal yang lebih jauh lagi. Jadi fenomena ini bisa jadi pintu masuk ke masalah yang jauh lebih besar kalau nggak ditangani dengan perspektif yang benar. Terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas tentang pandangan Islam tentang pernikahan sendiri bagaimana. Nah, bagian yang paling penting dalam kehidupan itu bukan hanya bagaimana kita memaknai pernikahan dalam kehidupan bersosial, tetapi juga bagaimana sih dalam Islam tuh udah memikirkan pernikahan itu jauh sebelum kita mempraktekannya seperti apa. Nah, kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana pandangan pernikahan sendiri dalam Islam. Nah, Islam itu nggak ngelarang umatnya untuk mempunyai rasa takut terhadap pernikahan, tetapi Islam itu lebih memberikan wawasan atau lebih memberikan pengetahuan apa sih pernikahan itu, gimana sih pernikahan itu. Nah, kali ini dalam Islam telah difirmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang isinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi ketenangan dalam pernikahan itu udah dijanjikan sama Allah. Pernikahan yang akan dibangun pondasinya dengan benar itu, maka di dalamnya akan ada suatu jalinan yang tentram, yang tenang seperti itu. Nah, kali ini dari segi larangan mendekati zina, yang mana itu hal yang luar dari pernikahan, yang udah melenceng dari pernikahan sendiri. Islam juga mentegaskan soal konsekuensi kalau kita melakukan hubungan berzina. Dalam suratnya Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam kata-katanya Allah telah berfirman, janganlah kita umatnya sekali-kali mendekati zina, dan sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, bahkan Allah membenci perbuatan zina itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Nah, pada hadis kali ini Nabi itu telah menjelaskan, barang siapa yang sudah siap dari segi finansialkah, dari segi rohani, dari segi mental gitu, udah siap untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan, maka Rasul telah menganjurkan untuk bersegeralah menikah gitu. Karena kenapa? Untuk menghindari zina tadi. Karena jika ada dua pemuda dan pemudi yang lawan jenis, ketika berkumpul berdua itu sudah termasuk tanda-tanda akan berbuatnya zina seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, segeralah kita untuk membawa hubungan tersebut pada pernikahan gitu. Nah, selanjutnya itu kita ada membahas mahfudot yang relevan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan dari mahfudot ada kalimat yang begitu cantik, mansaro ala darbi wasolah,
Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, maka ia akan sampai tujuannya. Nah, dalam kutipan Mahfudot kali ini kita belajar Allah telah menganjurkan kita untuk selalu berjalan lurus, berjalan di jalan Allah gitu, yang telah Allah anjurkan gitu. Jadi barang siapa yang berjalan di jalan yang benar, maka ia akan sampai. Jadi barang siapa yang berjalan di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan suatu ketenangan, suatu kehidupan yang tenang di dunia gitu. Jadi dari yang saya sampaikan ini, kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Allah agar segala hal yang kita ambil dalam kehidupan ini selalu baik dan selalu berada di jalan yang benar. Mungkin ini saja, terima kasih. Jadi pesan apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Rasa takut itu manusiawi, yang gak ada salahnya dari rasa takut itu. Yang berbahaya adalah ketika rasa takut itu membawa lari ke hal yang justru merugikan diri sendiri, seperti pergaulan bebas, hubungan tanpa ikatan, dan gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Islam. Fenomena Marriage is Scary sebenarnya bukan undangan buat kita untuk takut nikah, tetapi itu pengingat bahwa pernikahan itu butuh persiapan, bukan untuk dihindari. Dan satu lagi, jangan bangun persepsi pernikahan cuma dari medsos konten, karena yang viral itu bukan yang mewakili rata-rata, tapi melainkan yang paling ekstrim. Terima kasih. Solusi praktis. Nah, terakhir, kita nggak mau video ini cuma jadi tontonan tanpa action. Jadi, apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa? Yang pertama, filter konsumsi medsos. Mulai sadar konten apa yang kita konsumsi setiap hari. Kalau tiap hari isinya drama rumah tangga, wajar kita jadi takut. Ganti dengan konten yang bahas pernikahan secara sehat dan konstruktif. Kedua, perkuat ilmu agama. Banyak ketakutan itu muncul karena kita belum mengerti sepenuhnya tujuan pernikahan dalam Islam. Mulai dari sekarang, cari tahu banyak, dengerin kajian, diskusi sama orang yang lebih paham. Ketiga, jaga pergaulan. Bukan berarti jadi kuper, tapi pilih lingkungan yang mendukung kita tumbuh. Lingkungan yang sehat itu ngaruh banget ke cara kita ngelihat hidup dan pernikahan. Keempat, bangun kesiapan mental. Finansial, spiritual, gak harus sempurna dulu baru mulai. Yang penting arahnya benar dan prosesnya dijalani dengan serius. Kelima, urusin niat. Pernikahan dalam Islam itu ibadah. Kalau niatnya besar, insya Allah prosesnya juga akan dijaga oleh Allah. Jadi jangan takut, tapi siapkan diri dengan benar.